Om Swastiastu. Om Mawignastu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten ini, saya akan melanjutkan kembali berbagi tentang tuntunan hidup, mencari diri sejati kita dengan mempelajari saudara empat kita, yaitu Sang Catur Sana, yang sering juga disebut dengan sedulur papat lima pancer. Sebelum mulai belajar spiritual, harus kita belajar mengekang hawa nafsu yang berpedoman pada dasa yamo brata trikaya parisudo, dan kita belajar mengatasi sadripu, 6 musuh dalam diri kita, dengan jalan pengendalian diri. Dalam kesempatan ini, saya berbagi tentang betapa pentingnya kita mengetahui dan mempelajari saudara empat kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit proses pembelajaran diri tentang saudara empat kita yang ada dalam tubuh. Di saat mana mempelajari spiritual tentang rahasia tubuh, bahwa saudara empatmu sudah ada melinggih di dalam tubuhmu sendiri. Di dalam teks lontar Kanopat menyebutkan, saudara empat kita telah berproses dalam tubuh yang sebagai pembelajaran diri, di mana kita diajar kebenaran, kita diajar proses tentang jalan hidup, kita diajar tentang kehidupan, dan diajar jalan suatu kematian. Di mana tubuhmu menjadi petunjuk dan tuntunan pasuk wetu dari saudaramu, yaitu angepati masuk dari mulutmu akan melinggih dia di pepusu, merajepati masuk melalui hidungmu, dia akan melinggih di ampru, banaspati masuk melalui matamu dan melinggih dia di hati, dan banaspati raja masuk melalui telingamu akan melinggih di ungsilan. Setelah kamu mengetahui pasuk wetu dari saudara empat dalam tubuhmu, disitulah kamu akan bisa bermeditasi dan memohon kepada saudaramu keselamatan, rejeki, dan mohon perlindungannya. Nah, disinilah hidupnya nanti titiang tuntun bagaimana caranya bermeditasi, memohon keselamatan, mohon rejeki, mohon perlindungan, karena ada dalam tubuh ada proses dan jalan hidupnya. Dituntungan hati ada melinggih cupu manik yang namanya tirtonya itu penyiraman sesungkaman bibit penumadian tatwa mayo namanya dalam tubuh. Itulah akan menyalurkan tersarul dalam tubuh, turun ke tulang cetek ke pingaloping alif susu meno, dan naik dia. Di sana akan saya ajarkan bagaimana cara bermeditasi
memohon keselamatan, memohon rezeki, memohon perlindungan idadane. Di dalam mempelajari kanepat itu, kita perlu suatu proses kesadaran diri, mempelajari suatu tuntunan spiritual dalam hidup ini idadane. Dalam mempelajari spiritual tentang usada kanepat ini adalah kecerdasan semesta. Setiap ruang kosong untuk bisa menyadari bahwa kamu hidup dan terlahir dari bagian plasenta, air ketuban, darah, dan lamas itu adalah saudaramu sendiri. Secara etimologis, kanepat adalah teman yang didefinisikan sebagai 4 kekuatan Tuhan yang selalu menyertai roh atau atma manusia dari sejak di perut ibu, dilahirkan sampai kamu meninggal. Saudaramu akan tetap setia mengikutimu. Di mana dalam kanepat diartikan sebagai 4 saudaramu yang menyertai dan melindungi dari dalam kandungan sampai pada kematianmu itu. Di saat mana telah tumbuh kesadaranmu, belajarlah mengartikan arti hidup. Bahwa hidupmu akan menemui suka, duka, sakit, dan mati. Itulah yang pasti akan kamu alami dalam hidupmu. Nah, inilah dalam kehidupan kita ini, dedane, biar menyadari bahwa hidup kita ini yang pasti, yaitu akan menemui suka, duka, sakit, dan terakhir adalah mati. Inilah cocok sekali kalau dari lontar kanepat ini akan nyambung dengan di dalam geguritan tam-tam itu, yang isinya gegurit itu kurang lebih begini dedane. Titiang yatmo sunan tarem niste lacur manumadi merarapan sugel gawung catur bekel titiang pasti suka duka larepati nika wantah titiang piko titiang mawas ento itam-tam nyadio titiang tangkil mangkin ring sang ayu sane telas tunas titiang. Nah, inilah idadane digugurit tentang sama dengan proses di dalam anyaran kanepat niki. Bagaimana isinya titiang yatmo sunantaro ini nisto lacur manumadi, bahwa kita adalah terlahir dari reinkarnasi punarbawa ini, lahir adalah membawa karma hidup idadane. Melarapan sugala gawonani, melarapan sugala bahkan membawa karma baik dan karma buruk harus idadane terima dengan suka, dengan lega. Bagaimana idadane akan menjalani kehidupan ini dengan suka legawo itu idadane. Catur bekel titiang pasti. Nah, inilah tidak ada yang lain, hanya 4 pembekal hidup manusia idadane. Suka duka larepati. Nah, inilah suka duka yang teraliang sebab sakit dan mati pun pasti dedane. Inilah kepastian hidup adalah mati dedane.
Ngane sane telas tunas yang nah inilah idadane isi kebenaran, isi kebatinan. Sane telas tunas yang itulah isi kehidupan idadane. Bagaimana isi kosong itu biar berisi. Bagaimana penciptaan alam semesta ini, warna agung, warna alit dalam tubuh ini. Inilah yang kita cari idadane. Sane telas ini, isi telas ini, uyung ini biar bisa terisi. Inilah penciptaan idadane. Inilah isi kebatinan yang luar biasa. Itulah yang idadane ruruh, yang idadane cari di dalam tubuh idadane sendiri. Nah, di saat mana nanti setelah idadane menyadari untuk mengetahui dalam tubuh idadane proses kehidupan itu, belajarlah idadane untuk meniti ke dalam. Carilah kesujaktian isi tubuhmu. Di sanalah tersimpan rahasia semesta yang kamu bisa pelajari tentang saudaramu. Dialah yang membantu hidupmu. Dialah yang melindungimu. Dialah yang membukakan rezeki. Dialah yang memberi keselamatan dan dialah memberikan jalan hidup. Inilah idadane di kandepatmu. Dari saudaramu itulah yang akan memberikan ibu selamat. Dari saudaramu lah akan memberikan rezeki. Dari saudaramu akan membuatkan pesakit. Dan dari saudaramu itulah akan memberi obat. Itulah dasar saudaramu itu dalam hidup. Untuk itu janganlah kau lupa dengan saudara empatmu itu, saudara. Bila mana kamu ingin belajar hakikat tentang rahasia kehidupan, maka kamu harus meniti ke dalam dengan belajar kanepat, dengan mencari rahasia tubuhmu, dengan menumbuhkan rasa hati yang tulus dan rasa bakti pada saudara empatmu itu. Di saat itulah kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kesempurnaan lahir dan batin idadane. Dengan kamu mempelajari ajaran kandepat, di saat itulah kamu akan mengetahui bahwa saudara empatmu itu akan melalui setia, menyertai dan melindungi manusia dari sejak dalam kandungan, saat kelahiranmu, masa pertumbuhanmu, dan sampai pada kematianmu. Nah, disinilah idadane menyadari bagaimana kita itu dengan saudara empat kita ini, bahwa di dalam kandungan dia sudah dekat dengan kita. Dia tetap akan bernama berubah-berubah idadane. Dia akan di sana dalam kandungan adalah yang itulah hari-harinya Yom Lamat Getih itu adalah namanya Babulembano Sugian Kekeroba Bu Amro itu. Setelah 8 bulan lagi saudara empat mau berubah menjadi islahirin munkai islahir mujalair. Dan setelah lahirnya itulah saudara empat itu menjadi Banaspati, Angpati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Dan terproses 3 bulanan lagi setelah kita bisa menginjakkan kaki ke Ibu Pertiwi dan terproses kena triuk pesaksi 3 bulanan dalam hidup, itu berubah menjadi Ratu Murah Tangkap Langit, Wayan Tebeng Gusti Made Jelawung Ratu Numan Sakti Mana Ratu Ketot Petung. Itulah prosesnya dalam hidup itu. Dan di saat kematianmu tiba, saudara empatmu akan berubah. Angpati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja menjadi Jogor Manik, Kaliko Kaliki, Drukalo Sang Suratmo. Disinilah proses saudara semua. Di dalam tubuhmu itulah yang dibilang sering manusia, Buddha dan Dewa itu. Disinilah prosesnya. Di saat kematianmu dia berubah wujud dari Jogor Manik, Kaliko Kaliki, Drukalo Sang Suratmo, karena dialah yang mencatat karma baik dan karma buruk itu, perbuatan baik dan perbuatan buruk di dalam tubuh itu.
yang tersimpan pada sel tubuhmu, pada peniglen, betara yang guru dalam tubuhmu itu, Idadane. Contohnya, di saat Idadane melakukan kesalahan pada keluarga, atau orang lain, atau di mana. Setelah Idadane melakukan suatu kesalahan, untuk mempertahankan diri Idadane sendiri, nama baik Idadane sendiri, Idadane bilang tidak ada. Saya tidak ada berbuat hal yang begitu. Benar, saya tidak ada. Orang lain percaya bahwa Idadane tidak berbuat seperti itu. Tapi dalam hati nurani Idadane yang paling dalam, akan tidak bisa Idadane bohongi. Idadane akan tetap merasa bersalah dalam hidup Idadane, bersalah dalam hati Idadane sendiri. Itulah Idadane menyadari bahwa saudara empatlah yang mencatat suatu proses kehidupan Idadane, walaupun orang lain tidak tahu. Nah, itulah suatu perjalanan. Disinilah Idadane menyadari saat kematian itu. Harus Idadane merenungi. Kalau dilihat saat kematian, kalau kita lihat dari lontar Aji Pelayon Idadane. Nah, ini saya cerita sedikit tentang saat kita kematian akan menuju perjalanan itu, lihat dari lontar Aji Pelayon. Bagaimana penderitaan kita apabila kita akan tidak belajar tentang saudara empat ini, Idadane. Di dalam perjalanan itu menuju suatu keabadian, Sang Hyang Atmo dalam perjalanan itu, menuju jalan itu, mendapati suatu sungai yang luas yang disebut dengan Sungai Serayu itu, yang di dalam mungguh lontar Aji Pelayon itu, Idadane. Tidak bisa kita akan lewati sungai yang luas yang disebut dengan Sungai Serayu itu. Nah, tapi tiba-tiba muncul buaya yang besar yang menghadang dalam perjalanan kita akan melewati sungai itu. Nah, disinilah dari Aji Pelayon menyebutkan, apabila kamu mengetahui dari dalam kandungan dari hidup kamu itu belajar dengan semeton saudara empatmu itu, buaya itu adalah wujud dari ari-ari, Idadane. Di sanalah Idadane akan menyebutkan, menyapa dan memohon kepada saudaramu itu. Hai kamu buaya, dalam kehidupanmu dulu waktu dalam kandungan bersama aku, kamu adalah adikku. Ari-ari, aku datang sekarang mohon bantuan bagaimana cara menyeberangi Sungai Serayu ini. Nah, di sanalah dia menyadari ini adalah kakaknya, saudaranya. Buaya itu memberikan dia jalan dan membantu kita dalam menjalani proses mencari keabadian, melewati Sungai Serayu itu, Idadane. Nah, disuruhlah Atma ini naik ke buaya itu, ke punggung buaya, tapi dengan syarat kakak tidak boleh bersuara apapun, tidak bersinar apapun, dan kita menyeberang mencari waktu yang tepat untuk melewati Sungai Serayu ini. Itulah dari cerita lontar Aji Pelayon itu, Idadane. Nah, inilah simbol daripada saat orang itu akan menghadapi suatu kematian, Idadane. Disinilah yang diseret Lungo Serayu adalah dalam surat pengabdian itu mencari toyo penembak
di saat jam tepat dan tidak boleh bersuara dan tidak boleh memakai lampu. Disinilah yang namanya proses kita dalam hidup perjalanan itu. Apabila tidak akan mengetahui, tidak mempelajari semeton saudara empat itu, betapa penderitaan kita akan dicabik-cabik, akan dihadang, akan kesengsaraan penderitaan yang kita dapati yang luar biasa itu damai. Dan di dalam perjalanan itu banyak hadangan, banyak yang kita dapati dari Haji Pelayon ini. Ada semeton kita dari darah itu menjadi harimau yang akan siap menerkam apabila kita tidak mau dan mengetahui bagaimana saudara kita dalam hidup ini. Air ketuban menjadi anjing besar yang disebut dengan asu gaplong itu. Bagaimana penderitaan kita apabila tidak mengetahui itu, akan dicabik, akan dicamuk, akan semua akan menjadi penderitaan hidup itu. Inilah yang perlu kita pelajari sebagai tuntunan dasar Haji Pelayon yang patut ida dane pelajari, yang ida dane patut ketahui ida dane. Nah itu dari proses kita mengetahui saudara empat itu. Nah saya akan bercerita tentang bagaimana proses perjalanan daripada hidup kita ini untuk menjadi tuntunan skala dan niskala. Kalau dilihat dari lontar Kano Pak Rari menyebutkan, apabila kamu sudah mempelajari kandapat dalam kamu hidup itu, dan kamu telah bisa berbakti pada saudara empatmu, di saat itulah saudara empatmu akan menyertai kehidupan manusia sepanjang yang akan mempengaruhi perkembangan hidup secara fisik maupun psikis dari saudara empatmu itu. Maka dari saudara empat itulah ia akan memberikan kamu sehat dan sakit. Dari saudara empat itulah akan memberikan kamu suka dan duka. Dari saudara empatmu kamulah yang menjadikan suatu kebahagiaan dan penderitaan. Nah dari saudara itulah yang memberikan tuntunan kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan dalam hidup ini, damai. Begitu besarnya rasa bakti saudara empatmu itu. Dari dalam kandungan sampai kamu mati, selalu akan mendampingi dirimu. Nah, di sini ada pertanyaan di dalam perjalanan hidupmu itu. Kalau kamu akan mati, kemanakah saudara empatmu itu? Nah ini Ida Dane kan sadari. Inilah pertanyaan Ida Dane. Setelah tibanya kematianmu, saudara empatmu akan kemana? Nah inilah Ida Dane akan bisa menyadari, akan bisa Ida Dane pelajari dalam hidup ini, yaitu di dalam proses di antara kita jalan hidup ini. Kita belajar dalam kehidupan, mempelajari kehidupan ini, harus kita menyadari tuntunan bagaimana kita mengetahui bagaimana jalan dalam hidup kita ini. Kita lihat dari proses saudara empat kita, dilihat dari lontar sarangin kandepat, purwo bumi kemulan, tutur sarwo reko, dan gong besi dodane. Nah saya sekarang akan bercerita tentang sarining kandepat. Bagaimana sarining kandepat ini yang memberikan proses kehidupan kita
dari kita lahir sampai kematian. Nah ini saya akan bercerita tentang Sarening Kanepat begini dedane. Di dalam proses saudara empat kita, di dalam kandungan, dia sudah dekat dan tidak akan bisa lupa dan bakti kepada saudaranya itu dengan kesetiaan itu. Kita di dalam tubuh ruang dua garban ibu mendapat sari makanan dari tali pusar, dari plasenta dedane. Betapa setianya mendampingi kita, melindungi kita, memberikan kita jalan hidup keselamatan di dalam dua garban ibu kita. Dan setelah kita lahir dedane, saudara empat itu juga akan tidak bisa lepas daripada kita. Kita pulang ke rumah dan hari-hari tertanam di dalam pekarangan kita juga. Dia akan mengikuti kita kemana kita akan pergi. Kita ke rumah, dia akan ikut di dalam pekarangan, tertanam di dalam pekarangan hari-hari itu. Kalau laki akan ditaruh, ditempatkan di sebelah kanan. Dan kalau perempuan diletakkan di sebelah kiri dedane. Inilah kesetiaan daripada saudara empat itu yang mungguh di dalam Sarening Kanepat itu. Dan setelah kita kematian, nah ini setelah kematian, sesuai dengan lontar Sarening Kanepat itu, apabila kita dikubur, saudara empat kita akan mengikuti kita dedane. Akan mengikuti kemana kita akan pergi. Kita akan dikubur. Dia akan mengikuti kita dan berada di kuburan itu yang terletak di Sedan Atmo dedane. Di area Setra ada namanya Sedan Atmo. Di sanalah saudara empatmu akan mengikuti, menunggu dan menjaga kamu di saat kuburan itu dedane. Nah, bila mana perjalanan hidup kita ini, kematian kita ini, melakukan sarwo pernawo atau mekingsan di deni, saudara empatmu juga mengikuti kita. Karena sarwo pernawo mekingsan di deni akan kita ngayah di pura dalam. Di sana juga saudara empatmu akan mengikuti, mengiringimu, mendampingimu, dan melinggih di gedong anglungurah di pura dalam itu dan itulah kesetiaan saudaramu itu. Dan bila mana perjalanan kita, kematian kita sesuai dengan lontar Sarening Kanepat itu, apabila kita sudah ngeroras, nyekah, atma itu akan dimasukkan ke dalam rong tiga di kemulan. Dan saudara empatmu ikut juga mengikutimu. Dan dia melinggih di gedong pengelurah, di pelinggih pengelurah idadane. Di sebelah kiri kemulan idadane. Inilah idadane biar bisa menyadari betapa baktinya, betapa setianya mendampingi dedane sampai mati pun. Nah, disinilah linggih daripada Trilingga ini yang dibuat oleh konsep Empu Kuturan ini. Ada kemulan linggih kita, yaitu sesuai dengan purwa bumi kemulan tutur sawai tegong besi ini. Bapan tering kanan, ibun tering kiri, angan tering tengah, Brahmo Wisnu Iswaro. Di sanalah proses Trilingga ini yang dibuat oleh Empu Kuturan ini
ada kemulan, ada anglurah dan taksu itu dan inilah proses daripada konsep Empu Kuturan Trilingga ini. Nah, di anglurah inilah saudara empatmu melinggih, yaitu anglurah ratu murah tangkap langit Gusti wayang tebeng made jelawung ratu nyoman sakti pengadang ratu Gusti ketep petung itu. Itulah dari anglurah itu buta yang sering melinggih di sana disebut dengan Buto Rajo itu dan Buto Rajo itulah dewanya buta yang menjaga, kemulan yang menjaga leluhur-leluhur yang ada. Inilah proses daripada konsep Empu Kuturan, yaitu Brahma Wisnuiswara ini yang horizontal idadane Brahma Wisnuiswara. Dan setelah datangnya Dangyang Dwijendra, Dangyang Dirato, muncul lagi konsep Padmo ini yang bersifat vertikal idadane. Nah, inilah horizontal dan vertikal ini. Kalau horizontal Brahma Wisnuiswara, kalau vertikal Siwo Sado Siwo Pramo Siwo. Disinilah penting konsep manusia ini, ada horizontal vertikal ini idadane. Inilah idadane pelajari. Konsep ini yang idadane pelajari. Vertikal Siwo Sado Siwo idadane akan bisa berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Horizontal kepada idadane semeton kehidupan kita, saudara kita. Dan ke bawah adalah mohon pertuntunan perjalanan kita, memohon kehidupan kepada Ibu Pertiwi. Inilah konsep yang luar biasa dalam hidup kita ini, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada Tuhan, kepada kehidupan yang diberikan hidup ini. Inilah vertikal horizontal idadane. Mempelajari hidup ini, mencari isi batin ini, mempelajari hidup ini. Inilah perlu kita hidup perjuangan ini. Jangan lupa kita berbakti kepada Sang Maha Pencipta idadane. Nah, untuk itu ketuklah hatimu yang paling dalam. Renungilah kehidupanmu, belajarlah tentang hidupmu, dan sadarilah suatu saat nanti kamu akan ditunggu oleh kematian itu idadane. Di saat mana suatu nanti napasmu sudah tersengal-sengal, fungsi sarafmu sudah menurun, daya ingatmu akan tidak kamu bisa miliki kembali. Apa yang bisa kamu ingat kembali? Kecuali hanya satu, yaitu akan memanggil Tuhan. Itu belajarlah mengenali dirimu. Mengenalilah Tuhan yang ada dalam tubuhmu. Belajarlah kita. Asal kita belajarlah yang menyebabkan kita bisa hidup dari dalam kandungan sampai kehidupan sekarang dan kematian. Asapunika dumun semeton titiang sareng sami kirang langkung minaka diatur pengkali aturan titiang nung surgang rena sinampura duwenan titiang sareng. Titiang akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Mangkin titiang sinep antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.